according to the edict of this. Seperti apa jadinya jika kamu pergi ke sebuah pulau untuk menyelamatkan adik kalian yang diculik? Kamu mencoba menyamar, lalu berpura-pura menjadi pengikut kultus yang ada di pulau itu, dan kamu pikir misi ini sangat mudah. Masuk ke sana, cari adikmu, lalu keluar dari sana. Tapi kemudian kamu menemukan sesuatu di bawah tanah pulau itu, sesuatu yang tidak seharusnya ada, dan dari situ tidak ada lagi yang bisa kamu kendalikan. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Cerita bermula dari London, Inggris tahun 1905. Ada seorang pria bernama Thomas Richardson. Dia duduk sendirian di sebuah kamar gelap dan sempit. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi kemudian ayahnya datang dengan sebuah surat di tangannya. Surat itu datang dari sebuah kelompok kultus yang menamakan diri sebagai komunitas baru di sebuah pulau terpencil bernama Erisden. Father, Please bring me home. No longer hears my prayer. She needs you, Thomas. And what of the ransom? you in the hope that you will put an end. Thomas membaca surat itu berkali-kali. Dia meletakkannya, memejamkan matanya, dan ketika dia membuka mata lagi, ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, melainkan tekad yang kuat. Flock, but do bring her home. Dengan tubuh yang masih lemah dan jiwa yang sudah lama retak, Thomas menaiki kapal menuju pulau yang tidak ada di peta manapun. Let me help you, brother. Welcome, brother. Only she decides whether to get... Thomas turun bersama beberapa orang lain yang juga ingin bergabung dengan komunitas ini. Pandangan pertamanya pada pulau itu mengejutkan. Dan penduduknya menyambut dengan senyuman hangat. Semuanya terlihat sempurna, bahkan terlalu sempurna. Hello. Open your mouth and put your tongue out, please. Thomas Richardson. Kemudian muncullah sang pemimpin, yaitu Prophet Malcolm. Malcolm adalah pria tua dengan tatapan yang dalam dan suaranya yang tenang, tapi entah mengapa terasa menekan. My only crime? Equal compassion, the goddess of this to speak. You trusted me? We are free men. Di sisinya ada dua orang pendiri lainnya. Queen, pria bertubuh kekar, kasar, dan keras. Tipe pria yang menyelesaikan semua masalah dengan kekerasan. Lalu Prank, dia lebih tenang, lebih lembut, bahkan dia juga mengurus anak-anak dan kehidupan sosial di komunitas ini. What's this? Oh man, It's him. Oh, my brother. we have an intruder on our land. Dia mulai bekerja di ladang bersama penduduk lainnya. Ikut berdoa, ikut makan, dan ikut juga tersenyum. Tapi matanya tidak pernah berhenti mencari. Lalu di malam pertamanya, Thomas mulai menjelajahi pulau itu dengan diam-diam.
Saat berkeliling, Thomas bertemu dengan Fionn, anak perempuan, dan anak laki-laki bernama Jeremy. Sepertinya mereka berdua habis berpacaran. Setelah kembali ke kamar, Thomas merasa ada aturan aneh yang berlaku di komunitas ini. I can trust you, can't I, Jeremy? Sir, I must go now. Well, I can see that you do. You're lying! Please, I should go. I knew her. You boy are in my charge. Keesokan harinya, ketika selesai bekerja, Thomas dan pengikut baru dikumpulkan di dalam gereja. Karena Malcolm ingin menegaskan satu aturan penting kepada mereka, di mana semua orang di pemukiman itu tidak boleh berkeliaran di luar setelah lonceng malam berbunyi. Fail to make clear the rule. Under no circumstances. Ringing of the night. One of you. Book of Therese. The gold of my... Melihat itu, Thomas mulai panik, karena memang dialah yang berkeliaran semalam, dan Thomas sudah bersiap dengan pisau yang ada di kantong celananya. Well. I'm country! Heathen land. Setelahnya, Thomas dibawa ke rumah Malcolm untuk diobati oleh Andrea. Di sini, Malcolm mengucapkan terima kasih dan dia berhutang budi kepada Thomas. Setelahnya, Malcolm pergi meninggalkan Thomas yang sedang diobati oleh Andrea. If your blood has been shed in my... I'm indebted. Today the king sends spies. How long? The intruder still walks. How long did this collection take? He's a doctor. My uncle says I remind him of her. Bringing you here. Mr. Richardson, yours? Oh, A few drops of these should see you through the night. thank you. Yes, sir. Akan tetapi, Thomas melihat Malcolm dan Queen membawa Jennifer ke pemukiman. Tujuannya untuk memancing Thomas keluar. Namun, Thomas tetap tenang dan tidak gegabah. He is an agent! I'm here! A kin is here! To him now! The life is in your hand! Keesokan harinya, Jennifer ditahan di depan patung C, mulai diganggu oleh sekelompok anak kecil. Dan untungnya Andrea datang dan mengusir anak-anak itu, serta memberikan Jennifer makan. Thomas hanya memperhatikan dari kejauhan sambil melakukan pekerjaannya. Hari demi hari berlalu, dan Thomas semakin dalam menyelidiki Erisden. Suatu malam ketika para penduduk sedang mengadakan pesta, Thomas nekat menyusup ke area terlarang di dalam pulau dengan dibantu oleh Jeremy. Close it after. Don't seal it. Namun Malcolm dan Queen sudah mengetahui siapa Thomas sebenarnya, karena mereka menggeledah kamar Thomas dan menemukan sebuah denah pulau itu. Kemudian Queen meminta Frank untuk mencari Thomas. Go on! Frank! The house! Dan Frank melihat Jeremy berada di bawah sebuah rumah dan menariknya, lalu menyuruhnya untuk pergi sebelum Malcolm dan Queen datang. You sound safe. Then flush him out. Quinn, stand guard should he reach. Don't hesitate. Andrea yang melihat itu langsung pergi dari sana. Sementara itu, Thomas sudah sampai di ujung lorong dan berniat untuk menaiki tangga dan keluar dari sana. Namun suara kuda Malcolm terdengar yang membuat Thomas menghentikan langkahnya dan berbalik. Malcolm yang bersiap di atas dengan senapannya langsung melepaskan tembakannya, dan ternyata yang ditembak bukan Thomas melainkan Frank.
Tiba-tiba datanglah Andrea membawa pakaian bersih untuk Thomas. Happened to you? Fast a belief in the divine, armed with the book of Jesus, fresh into the heart of Peking of God himself. I pray for your divine. Left me, left all of it. It's toxic, and yet somehow it grows. Di sisi lain, Queen mengikuti Fionn secara diam-diam, dan Queen mengetahui bahwa putrinya memiliki hubungan dengan Jeremy. Dan yang membuat Queen hilang kendali saat Queen mengetahui bahwa Fionn sedang hamil. Whose is it? Father did not see it for the judgment. He followed only what I asked. Speak for me! Look into my... This is an abomination! Mother will never call her own! Stand for it. Kemudian Queen muncul di hadapan Jeremy. Tanpa pikir panjang, Jeremy langsung menyerang Queen. Help! He killed my girl! Don't let him escape! After him! Mengetahui itu, Jeremy kabur ke arah ladang gandum untuk meminta pertolongan kepada Andrea. Namun Queen memerintahkan penjaga untuk menangkap Jeremy. Alhasil Jeremy tertangkap. Is this the love of which you... According to the edict of this, let us begin. Tak lama kemudian, Malcolm muncul bersama Frank. Dan ketika mengetahui hal itu, Malcolm marah kepada Queen dan menegaskan bahwa dia adalah pemimpin di sana. Namun Queen menolak mengakuinya karena Queen merasa dialah yang lebih pantas untuk memimpin di sana. Prove yourself! We have long sought. We demand justice! Take this. Father, don't. Lift him. Namun Malcolm tidak mendengarkan Andrea dan bersiap untuk membunuh Thomas. Dan tiba-tiba Frank melepaskan tembakan yang memberikan kesempatan kepada Thomas untuk meloloskan diri. Stop it, please. One all down. Dan ketika Queen dan Malcolm sampai di sana, mereka tidak menemukan Thomas. Yang mereka temukan hanya mayat Frank dan seorang penjaga yang membunuh Frank. Ternyata Thomas berhasil masuk ke dalam bangunan itu dengan membongkar lantai papan di dalam sana. Look at him! Kemudian terjadilah pertengkaran antara Malcolm dan Queen. Di sini Queen menembak Malcolm sampai dia terjatuh ke dalam terowongan rahasia. Memanfaatkan kesempatan itu, Thomas bergerak pelan dan menemukan sebuah karung yang digantung di sana. Karena penasaran, Thomas mendekati karung itu dan memanggil nama Jennifer. I'm going to get you out. Thomas terbangun dengan keadaan terikat dan akan digiling dengan mesin penghancur di sana. Kemudian Thomas beranjak dan menemui wanita tua yang disebut sebagai Si oleh Malcolm dan pengikutnya. Dan Thomas berlutut di depan sana. Setelahnya Si menyentuh kepala Thomas dan memberikan penglihatan masa lalu kepada Thomas.
Setelah melakukan itu semua, Thomas kembali ke pemukiman untuk mencari Jennifer yang dibawa oleh Queen. Dan ternyata Malcolm belum tewas. Melihat bangunan tua yang mereka jadikan sebagai penjara si terbakar, Malcolm hanya terdiam. Your father was right about her. For the word of the Almighty, faith! She's just a machine. Delivers. When the blood of the animal, he tried to feed her himself. They're silent now! Quinn! Church! Don't let her bump. Don't chain us! Thomas langsung masuk ke dalam gereja dan menusuk Queen dengan pisau. Namun Queen melepaskan tembakan yang menyebabkan tembok gereja terbakar. Sedangkan Jennifer dan Andrea terikat dengan rantai di sana. Namun Andrea menghentikan Jennifer dan meminta senjatanya. Kemudian Andrea menembak rantai di dinding itu agar mereka bisa terbebas. Kemudian mereka bertiga melarikan diri dari sana dengan keadaan pemukiman yang sudah terbakar. Dan ketika sampai di bukit, Thomas terbaring dan meminta Jennifer untuk pergi meninggalkannya. Go. Get away from me. Thomas melihat Malcolm berdiri di dekatnya, dan Thomas juga menyadari bahwa darahnya sekarang menyuburkan pulau itu. Karena ketika darah Thomas menetes di tanah, sebuah tanaman tumbuh dengan sangat bagus dan sangat subur. Setelah itu, Thomas berbaring sambil tersenyum, dan akar dari tanah menjalar masuk ke dalam tubuhnya. Apostel bukan sekedar film horor, tapi sebuah cerita yang jauh lebih dalam dari sekedar menakut-nakuti penontonnya. Ini adalah cerita tentang bagaimana iman bisa dimanipulasi menjadi alat kekuasaan. Tentang bagaimana manusia ketika diberi kendali penuh bisa menjadi jauh lebih mengerikan dari makhluk supranatural manapun. Dan tentang seorang pria yang sudah tidak percaya pada apapun yang membuktikan bahwa cinta adalah satu-satunya kepercayaan yang tidak pernah benar-benar mati. Thomas tidak punya iman, tidak punya harapan, dan tidak punya Tuhan. Tapi dia punya Jennifer, dan itu cukup untuknya. Sekarang admin mau tanya dari kalian. Menurut kalian, apa yang dilakukan Thomas itu adalah pilihan yang benar atau salah? Kalau menurut admin, Thomas harusnya membagikan video ini, meng-like, men-subscribe channel ini, lalu baru menyelamatkan Jennifer. Itu jauh lebih baik. Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.